Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sintia Ningrum dengan NIM 23410101034 dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan isi dari makalah saya yang berjudul Teori Belajar Behaviorisme dan Penerapannya dalam Pembelajaran. Ada 5 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, definisi teori belajar behaviorisme. Yang kedua, tujuan teori belajar behaviorisme. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Yang keempat, aliran teori belajar menurut para tokoh. Dan yang kelima, penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Teori belajar merujuk pada metode yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menjelaskan bagaimana peserta didik menjalani proses belajar yang melibatkan aktivitas yang direncanakan atau disengaja dan menghasilkan perubahan dari aktivitas sebelumnya. Teori behavioristik sebagai salah satu pendekatan dalam belajar, fokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dianalisis, dan diuji secara konkret. Pendekatan ini memberikan panduan untuk mencapai perubahan dalam pemahaman dan model perilaku individu melalui stimulus yang diberikan oleh pendidik, yang memicu interaksi dan respons dari peserta didik. Teori belajar behavioristik dalam psikologi menganggap bahwa perilaku belajar individu hanya terkait dengan fenomena yang dapat diamati secara fisik, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek mental. Aliran ini tidak mempertimbangkan minat, emosi, atau perasaan individu dalam proses belajar. Pembelajaran dalam konteks behavioristik hanya terjadi melalui stimulus dan respon yang menghasilkan kebiasaan yang dikuasai oleh individu. Menurut perspektif behavioristik, belajar adalah perubahan dalam perilaku yang timbul sebagai hasil dari hasil interaksi antara stimulus dan respon yang dapat diamati dan diukur. Fokus utama teori ini adalah pada hasil dari interaksi tersebut, dan perubahan mental yang mungkin terjadi pada individu tidak dipertimbangkan sebagai bagian dari proses belajar karena tidak dapat diamati atau diukur. Oleh karena itu, pengukuran menjadi aspek krusial untuk mengidentifikasi perubahan perilaku, dan dalam konteks pembelajaran, teori behavioristik menekankan pada aspek penguatan. Teori belajar behavioristik memandang belajar sebagai perubahan dalam perilaku di mana seorang dianggap telah belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan tersebut. Pendekatan ini mengakui pentingnya input stimulus dan output respon dalam proses belajar, dengan fokus pada pembentukan perilaku berdasarkan hubungan antara stimulus dan respon yang dapat diamati tanpa memperhatikan kesadaran atau konstruksi mental. Berbeda dengan teori kognitif yang menekankan bahwa proses belajar adalah proses mental yang tidak dapat diamati secara fisik. Jadi, teori belajar behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan pembelajaran terjadi melalui interaksi antara stimulus eksternal dan respon yang dihasilkan. Teori ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, sementara aspek-aspek mental seperti pikiran, perasaan, dan motivasi diabaikan atau dianggap tidak relevan. Prinsip utama behaviorisme adalah bahwa individu belajar melalui proses asosiasi antara stimulus dan respon, serta penguatan atau hukuman yang mengikuti respon tersebut. Selanjutnya yaitu tujuannya. Pada teori ini, fokus pembelajaran adalah pada peningkatan pengetahuan, dengan peserta didik diharapkan untuk mengulang materi yang telah dipelajari melalui laporan, kuis, dan tes. Pembelajaran mengikuti urutan dari bagian keseluruhan serta mengikuti kurikulum secara ketat. Penerapan teori ini meliputi langkah-langkah seperti menetapkan tujuan pembelajaran, menganalisis lingkungan belajar, menentukan materi pembelajaran, menyajikan materi, memberikan stimulus, mengamati respon peserta didik, memberikan penguatan, dan mengevaluasi hasil belajar. Jadi, tujuan utama dari teori belajar behavioristik dalam pembelajaran adalah untuk mengubah perilaku peserta didik melalui stimulus dan respon yang dihasilkan. Dalam konteks ini, pembelajaran bertujuan untuk mencapai peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan memperkuat respon yang diinginkan dan mengurangi respon yang tidak diinginkan.
Tujuan lainnya adalah memfasilitasi proses pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir dengan jelas, serta memastikan bahwa peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara efektif. Melalui penerapan teori behavioristik ini diharapkan bahwa peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan melakukan praktik yang terus-menerus dan menerima umpan balik yang memadai dari guru atau lingkungan pembelajaran. Kemudian, kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan teori belajar. Teori behaviorisme memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan teori behaviorisme ini yaitu pendidik menerapkan instruksi singkat dengan contoh-contoh yang jelas, baik melalui tindakan langsung maupun simulasi. Ini membantu proses peserta didik memahami konsep dengan lebih baik. Yang kedua, materi pelajaran disusun secara hierarki dan yang sederhana hingga kompleks, memungkinkan pembelajaran bertahap dan sistematis. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dibagi menjadi bagian-bagian kecil dengan pencapaian keterampilan tertentu, kemungkinan evaluasi yang terukur dan perbaikan yang cepat atas kesalahan. Keempat, pengulangan dan latihan digunakan untuk membentuk kebiasaan perilaku yang diinginkan. Kelebihan yang lainnya yaitu membantu pendidik atau guru untuk selalu responsif dan cermat terhadap proses pembelajaran, mengurangi ketergantungan pada metode ceramah dalam pembelajaran, mendorong peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan memberikan dukungan ketika diperlukan. Beberapa jenis kekurangan yang terdapat pada teori behavioristik. Di antaranya, teori ini menganggap belajar hanya sebagai perubahan dalam tingkah laku, sementara belajar sebenarnya melibatkan proses kognitif yang kompleks dalam otak manusia, termasuk perkembangan pola pikir dan cara pandang. Pendekatan behaviorisme cenderung memandang proses belajar sebagai sesuatu yang otomatis dan mekanis, yang dapat membuat manusia terlihat seperti robot. Namun, manusia memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mempengaruhi proses belajarnya sendiri secara kognitif. Tidak setiap materi pelajaran dapat menggunakan teori behavioristik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik hanya sebagai pendengar dan penghafal dari apa yang peserta didik lihat dan dengar. Cara ini dianggap pembelajaran yang paling efektif karena kedudukan pendidik atau guru yang bersifat aktif sedangkan peserta didik bersifat pasif, sehingga diperlukan penguatan atau reinforcement dari luar sehingga peran guru sangat dominan dalam pemberian penguatan. Karena peserta didik bersifat pasif tanpa dapat mengembangkan imajinasinya, maka apabila mengalami kendala atau permasalahan tanpa ada pendidik atau guru, mereka tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Teori belajar ini mengarahkan peserta didik untuk berpikir dalam satu arah saja, terpusat, tidak memiliki kreativitas, kontraproduktif, dan mengarahkan peserta didik kepada individu yang bersifat pasif. Pendidik sering menggunakan teori ini untuk merancang kurikulum dengan memecah pengetahuan menjadi bagian-bagian kecil yang terhubung dengan keterampilan khusus. Namun, kritik terhadap teori ini menyoroti ketidakmampuannya menjelaskan situasi pembelajaran yang kompleks, kesederhanaannya dalam menghubungkan stimulus dan respon, serta ketidakmampuannya menjelaskan variasi emosi dan perilaku siswa yang seringkali berbeda meskipun pengalaman penguatan mereka mirip. Lebih lanjut, teori ini dianggap tidak memperhitungkan pengaruh pikiran dan perasaan dalam proses belajar, serta cenderung mengarahkan siswa pada pemikiran linier yang menghambat kreativitas dan kebebasan berimajinasi. Meskipun demikian, kelebihan teori ini terletak pada kontribusinya terhadap pembentukan kedisiplinan dan tanggung jawab, yang merupakan elemen penting dalam proses belajar. Yang selanjutnya yaitu teori belajar behaviorisme menurut para tokoh. Nah, yang pertama yaitu Ivan Petrovich Pavlov, atau pengkondisian atau persyaratan klasik, yang ditemukannya melalui percobaan terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat terpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Hal ini
Sesuai dengan pendapat Becker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Pikiran mengenai tugas atau rencana baru akan mendapatkan arti yang benar jika ia berbuat sesuatu. Bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian, Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang anjing karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakiki manusia berbeda dengan binatang. Ia mengadakan percobaan dengan cara mengadakan operasi leher pada seekor anjing, sehingga kelihatan kelenjar air liurnya dari luar. Apabila diperlihatkan sesuatu makanan, maka akan keluarlah air liur anjing tersebut. Sebelum makanan diperlihatkan, maka yang diperlihatkan adalah sinar merah terlebih dahulu, baru makanan. Dengan sendirinya, air liur pun akan keluar pula. Apabila perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, maka pada suatu ketika dengan hanya memperlihatkan sinar merah saja tanpa makanan, maka air liur pun akan keluar pula. Makanan adalah rangsangan wajar, sedang merah adalah rangsangan buatan. Ternyata kalau perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, rangsangan buatan ini akan menimbulkan syarat atau kondisi untuk timbulnya air liur pada anjing tersebut. 2. Yaitu aliran belajar menurut Edwin Guthrie. Edwin Ray Guthrie adalah salah satu penemu teori pembiasaan asosiasi dekat. Teori ini menyatakan bahwa peristiwa belajar terjadi karena adanya sebuah kombinasi antara rangsangan yang disandingkan dengan gerakan yang cenderung diikuti oleh gerakan yang sama. Dan dalam hal ini, Guthrie membuat perbedaan antara gerakan dan tindakan. Gerakan adalah kontraksi otot-otot, sedangkan tindakan adalah kombinasi antara gerakan-gerakan. Contoh tindakan adalah menggambar, membaca buku, dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam tindakan adalah komponen-komponen dari keterampilan-keterampilan, seperti bermain golf, mengetik, bermain basket, dan sebagainya. Guthrie berpendapat bahwa organisme merespon kepada perangsang-perangsang dengan kontraksi otot-otot dan pengeluaran getah kelenjar yang disebutkan sebagai gerakan-gerakan. Menurutnya, suatu tindakan terdiri dari serentetan gerakan-gerakan yang diasosiasikan bersama dengan hukum kontiguitas. Mengasosiasikan stimulus respon secara tepat merupakan inti dari saran Guthrie kepada para guru dengan membimbing siswa melakukan apa yang dipelajarinya. Itu aliran belajar menurut Watson. Belajar menurut Watson merupakan sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Dengan kata lain, Watson mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar. Namun, ia menganggap hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan karena hal tersebut tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum, dan karena hal tersebut tidak dapat diamati. Selanjutnya yaitu aliran belajar menurut Skinner. Skinner adalah seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku Watson. Pandangannya tentang kepribadian disebut dengan behaviorisme radikal. Behaviorisme menekankan studi ilmiah tentang respon perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungan. Dalam behaviorisme Skinner, pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Menurut Skinner, perkembangan adalah perilaku. Oleh karena itu, para behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman lingkungan. Untuk mendemonstrasikan pengkondisian operan di laboratorium, Skinner meletakkan seekor tikus yang lapar dalam sebuah kotak yang disebut kotak Skinner. Di dalam kotak tersebut, tikus dibiarkan melakukan aktivitas, berjalan dan menjelajahi keadaan sekitar. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku yang tidak sederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, respon
yang diterima seseorang tidak sesederhana demikian karena stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antara stimulus tersebut yang mempengaruhi respon yang dihasilkan. Respon yang diberikan ini memberikan konsekuensi. Konsekuensi tersebut nantinya mempengaruhi munculnya perilaku. Selanjutnya yaitu aliran belajar menurut Charles Hull adalah pemahaman mengenai teori belajar, yaitu dengan menggunakan hubungan connection antara stimulus dan respon. Dasar pemikiran Charles Hull sangat dipengaruhi oleh teori evolusi Charles Darwin, yaitu organisme untuk bertahan hidup maka dimanfaatkan fungsi dari perilaku. Charles Hull menyatakan bahwa stimulus atau motivasi dalam belajar sangat terkait dengan kebutuhan biologis. Hal ini karena kebutuhan biologis dan kepuasan kebutuhan biologis menempati posisi fundamental dalam seluruh kegiatan manusia, walaupun tanggapan yang muncul dalam proses belajar nantinya akan berwujud bermacam-macam. Baik, jadi penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran melibatkan penggunaan reinforcement atau penguatan, punishment, hukuman, dan modeling, serta pembentukan kebiasaan teknik pembelajaran terstruktur, dan responsif feedback untuk membentuk dan mengarahkan perilaku siswa. Ini melibatkan penggunaan stimulus yang tepat dan pengaturan konsekuensi yang sesuai untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dalam lingkungan belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.